OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafik, ujian integritas di tengah sorotan publik. Kabar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, langsung menyita perhatian publik. Nama yang selama ini dikenal aktif di media sosial dan cukup populer di kalangan generasi muda itu mendadak masuk dalam pusaran isu serius, dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. OTT selalu menjadi momen dramatis dalam pemberantasan korupsi. Ia bukan sekadar proses hukum, tetapi juga peristiwa politik dan sosial yang memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan daerah. Apa itu OTT dan mengapa dampaknya besar? Operasi tangkap tangan biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika terdapat dugaan kuat transaksi suap atau gratifikasi yang terjadi secara langsung. Dalam banyak kasus sebelumnya, OTT menjadi titik balik karena bukti yang diperoleh seringkali bersifat konkret, seperti uang tunai atau bukti transfer. Ketika seorang kepala daerah terkena OTT, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada stabilitas birokrasi daerah, kepercayaan publik, iklim investasi, reputasi partai politik pengusung. Kasus ini pun memunculkan pertanyaan yang lebih luas, bagaimana sistem pengawasan internal di daerah berjalan? Figur Fadia Arafik di mata publik. Fadia Arafik dikenal sebagai kepala daerah yang memiliki latar belakang keluarga politik dan cukup aktif membangun citra kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Ia sering tampil dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Karena itu, kabar OTT menjadi kontras dengan citra yang selama ini dibangun. Di era digital, kontras seperti ini memperbesar efek kejut. Publik cenderung bereaksi cepat, bahkan sebelum seluruh fakta hukum dibuka secara lengkap. Dugaan kasus dan proses hukum. Dalam setiap OTT, penting untuk menunggu kejelasan resmi dari lembaga penegak hukum mengenai dugaan pasal yang dikenakan, barang bukti yang diamankan, peran pihak lain yang terlibat, potensi aliran dana. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. OTT adalah langkah awal proses hukum, bukan vonis akhir. Namun secara politik, dampaknya seringkali sudah terasa sejak hari pertama. Pola lama yang terulang, kasus kepala daerah yang terseret dugaan korupsi bukan hal baru di Indonesia. Dalam 2 dekade terakhir, puluhan bupati, wali kota, dan gubernur pernah diproses hukum. Beberapa pola yang sering muncul: dugaan suap proyek infrastruktur, pengaturan lelang, gratifikasi perizinan, fee dari pengusaha. Jika benar ada dugaan praktik seperti ini dalam kasus Fadia Arafik, maka ini kembali menunjukkan bahwa reformasi birokrasi daerah masih menghadapi tantangan besar. Dampak politik dan administratif. OTT terhadap kepala daerah biasanya memicu beberapa konsekuensi. Penunjukan pelaksana tugas, PLT, untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Evaluasi internal partai politik terhadap kadernya. Audit proyek-proyek strategis daerah. Ketidakpastian kebijakan jangka pendek. Bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan, yang paling penting tentu bukan drama politiknya, tetapi kepastian pelayanan publik tetap berjalan normal. Refleksi, sistem atau individu. Setiap kasus korupsi kepala daerah selalu memunculkan 2 perspektif. Ini soal moral individu,
Atau ini soal sistem yang memberi celah? Faktanya, keduanya sering saling terkait. Sistem yang lemah membuka ruang, dan individu yang tidak berintegritas memanfaatkannya. OTT seperti ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pergantian pejabat. Kasus OTT terhadap Fadia Arafik adalah pengingat bahwa jabatan publik selalu datang bersama risiko dan tanggung jawab besar. Publik kini menunggu kejelasan proses hukum dan transparansi penuh dari aparat penegak hukum. Di tengah sorotan dan opini yang berkembang cepat, satu hal yang harus dijaga adalah objektivitas, biarkan fakta hukum berbicara. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan sekadar siapa yang terseret, tetapi bagaimana sistem diperbaiki agar kejadian serupa tidak terus berulang.